Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 31. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Momen ketika malaikat Tuhan menyampaikan kabar kepada Maria tentang akan lahirnya Yesus Kristus memiliki kesamaan dengan momen ketika malaikat Tuhan menyampaikan kabar kepada Zakaria tentang akan lahirnya Yohanes Pembaptis. Perbedaannya yang sangat signifikan adalah berita kelahiran Yohanes Pembaptis diberikan kepada seorang laki-laki dan dilakukan di tengah pusat kehidupan keagamaan, yaitu Bait Suci. Sedangkan berita kelahiran Yesus Kristus diberikan kepada seorang perempuan dan dilakukan di Nazaret, sebuah kota yang jauh dari pusat perhatian masyarakat luas. Bait Suci adalah tempat yang sangat dihormati oleh masyarakat luas. Beda halnya dengan Nazaret yang hanya sebuah desa kecil dan jauh dari Yerusalem. Lantas, apa nilai yang perlu kita sadari dan dapat kita maknai dari kenyataan tersebut? Kehadiran Gabriel, sang malaikat Tuhan kepada Zakaria dan Maria di dalam seluruh rangkaian awal penggenapan nubuatan mesianik, memberikan tanda tentang lengkapnya cakupan wilayah kuasa Tuhan. Tuhan tidak hanya datang kepada Zakaria, simbol dari orang-orang yang dekat dengan pusat peribadahan, melainkan juga kepada Maria, simbol dari orang-orang yang tinggal jauh dari rumah ibadah. Secara khusus, Maria merupakan perlambangan dari kesederhanaan dan perwakilan dari kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan perhatian besar. Namun, ketenteraman yang sama seperti yang Tuhan berikan kepada Zakaria juga diberikan kepada Maria. Tidak ada pembedaan di antara keduanya, dan Tuhan melibatkan keduanya dalam penggenapan karya penyelamatan yang sedang Ia kerjakan. Hal ini pun perlu membangkitkan kesadaran pada diri setiap umat Tuhan, agar tidak membangun tembok-tembok pemisah dalam kerangka hidup beriman. Secara khusus ketika kita hadir di tengah dunia yang majemuk, kita perlu mengimani tentang kuasa Tuhan yang bergerak secara dinamis dan masif. Kuasa Tuhan menyapa dan menghadirkan damai sejahtera bagi setiap pihak, tanpa terkecuali dan tanpa syarat, karena kasih Tuhan yang terlalu luas untuk dikerdilkan oleh berbagai segregasi yang manusia ciptakan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menegaskan tentang betapa besarnya kuasa Tuhan yang berlaku dan terjadi tanpa syarat dan tanpa batas. Tolonglah kami untuk menikmati kasih itu dan membagikan kasih Tuhan, menyalurkannya kepada setiap orang yang kami temui di mana Tuhan mengutus kami. Tolonglah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.